hari ini mau ngebahas seputar pengalaman menjadi anak LPM. Kenalin lagi, nama aku Rizka Amalia. Perkenalkan, nama gue Maulana Fajri. Hai, aku Elvina Nurrohma. Jadi aku melihat LPM sendiri itu adalah sebuah peluang aku untuk mengembangkan diri, apalagi terjun sebagai wartawan. Kalau gue sendiri ya, kesan awal gue pertama kali masuk LPM tuh jujur gue kaget. Gimana kagetnya? Wow gitu. Wow. Kaget gitu gue. Ada nih beberapa ormawa atau organisasi di lingkup prodi, itu namanya himpunan. Ada juga BEM, BEM itu di tingkat fakultas ataupun universitas. Lalu ada yang namanya UKM. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa gitu. Di hard skill gue ngembangin banyak hal, kayak tadi gue nulis berita, baik hard news maupun soft news. Kayak gini public speaking gue dilatih juga, dikembangkan. Juga gue belajar gimana cara ngedit podcast, ngedit video, belajar pegang kamera gitu. Gue pertama kali juga pegang kamera di LPM gitu. Banyak belajar hard skill juga soft skill, karena di LPM juga ada kepanitiaan, juga lingkungannya juga mengasah gitu untuk soft skill banget gitu gak sih? Untuk manajemen waktu, decision making atau leadership bahkan. Halo Sobat Channel SKS, kembali lagi di podcast 0 SKS, podcastnya LPM Unsika. Kembali lagi bersama aku, Elvina Nurrohma. Dan di sini, as you know, aku nggak sendiri karena ditemenin sama kedua rekan aku, yaitu ada Kang Maul dan Teh Rizka. Halo Kang Maul dan Teh Rizka. Halo Vina. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar aku baik banget dan aku happy banget nih karena diajakin nge-podcast bareng kalian di podcast 0 SKS. Gue juga syukur, puji Tuhan, sehat dan seneng juga bisa berkumpul dan mengisi podcast ini. Bener banget. Kalau Elvina gimana? Alhamdulillah aku sendiri juga sehat dan pastinya lagi super duper happy banget sih karena bisa podcast bareng ditemenin sama dua orang hebat yang ada di samping aku. Wow, kita hebat banget ya. Hebat banget dong. Ngomong-ngomong, kita mau bahas apa nih Vina? Apa nih, aku juga agak bingung ya kita. Jadi di episode kali ini spesial podcast video loh. Makanya kita hari ini mau ngebahas seputar pengalaman menjadi anak LPM. Waduh, pengalaman nih ya. Nah tapi Kang, sebelum kita sharing-sharing seputar pengalaman menjadi anak LPM, pasti kalian penasaran gak sih nih kira-kira Teh Rizka sama Kang Maul nih siapa ya? Makanya kita kenalan lebih dekat lagi. Oke, mungkin beberapa kalian udah pada kenal aku gak sih? Kenal pasti. Pengisi tetap podcast 0 SKS. Ya, jadi kenalin lagi, nama aku Rizka Amalia. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi di LPM Angkatan 2020. Kalau gue perkenalkan, nama gue Maulana Fajri, biasa dipanggil Maul. Gue dari Prodi Akuntansi Akademik 2021 dan dari anggota LPM 2021. Hai, aku Elvina Nurrohma dari LPM Unsika Angkatan 2022 dan aku dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari Angkatan 2021. Jadi di episode kali ini kita bakalan kupas tuntas nih Kang Teh tentang pengalaman menjadi anak LPM. Boleh. Iya begitu. Ngomong-ngomong, kemarin kan Unsika nih baru ngadain PKKMB nih, dan biasanya di PKKMB kan ada yang namanya oprek dan expo dari tiap ormawa. Iya, itu seru banget nggak sih PKKMB kemarin? Pasti karena seru. Offline ya. Zaman aku tuh mana ada PKKMB offline dan COVID. Iya, karena COVID nih 2020 ya. Jadi kalau kemarin itu di PKKMB ada expo dan UKM. Iya kan? Nah, itu identik dengan pengenalan ormawa ataupun organisasi ya di lingkup universitas. Jadi ada nih beberapa ormawa atau organisasi di lingkup prodi, itu namanya himpunan. Ada juga BEM, BEM itu di tingkat fakultas ataupun universitas. Lalu ada yang namanya UKM. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa gitu. Wah, ngomongin UKM, LPM ini juga termasuk salah satu UKM yang ada di Unsika loh. Kira-kira ada apa aja ya di UKM LPM ini? Jadi inget deh dulu pas aku maba, aku tuh ngeliat UKM tuh kayak keren banget gitu. Aku tuh langsung tertarik sih, karena pada saat itu aku rasa kegiatan yang ada di UKM LPM ini memang sesuai dengan minat dan bakat aku gitu, terutama dalam
public speaking. Jadinya aku rasa kayaknya kalau misalnya aku bisa bergabung di LPM, aku bisa mengembangkan deh passion yang aku punya. Waktu Teh Rizka sama Kang Maul sendiri nih, ketika maba melihat UKM LPM ini tuh seperti apa? Aku dulu nih ya, melihat UKM LPM itu seperti apa gitu ya. Karena kan waktu itu sosialisasi UKM juga online ya. Aku emang dari dulu tuh tertarik dengan dunia jurnalistik ataupun pengenlah gitu jadi wartawan ataupun reporter. Namanya juga LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Namanya juga pers kan pasti identik dengan wah jurnalistik nih, reporter nih gitu kan. Jadi aku melihat LPM sendiri itu adalah sebuah peluang aku untuk mengembangkan diri, apalagi terjun sebagai wartawan gitu sih. Kayak LPM tuh bergengsi banget lah buat aku waktu itu. Pastilah bergengsi. Senada dengan Teh Rizka, gue juga pertama kali melihat LPM mungkin adalah sebuah tempat yang pas buat ngembangin minat dan bakat gue, terutama di bidang penulisan gitu. Karena gue emang hobi nulis dan pas pertama kali gue lihat LPM tuh kayak wah ini tempat yang cocok buat gua gitu. Elvina gimana? Wah kalau aku sih pastinya sama ya. Berhubung Teh Rizka sama Kang Maul juga sama-sama suka nulis gitu, dan kita tuh sadar bahwa melatih skill yang kita punya itu kan memang sebuah keharusan gitu. Makanya kita punya tekad lah buat bergabung di LPM ini, karena kita yakin di LPM ini kita bisa melatih skill yang belum kita kuasai. Iya betul banget. Kalau Teh Rizka sendiri nih sama Kang Maul, kesan awal bergabung di LPM itu bagaimana sih? Kesan ya, ngomongin kesan nih ya. Dulu tuh emang awal banget maba, aku kan emang join di LPM tuh angkatan 2020 maba banget gitu. Angkatan COVID, masih online, jujur belum terlalu ngalamin vibes banget lah di LPM. Apalagi kan ya ngapain kegiatan, kepanitiaan online di laptop, jadi kurang banget gitu kesannya. Tapi waktu itu kan ya emang zamannya COVID, itu aku ya otomatis aku seneng sih karena kan aku keterima juga tuh. Nah mungkin kalau misalnya kayak sekarang nih aku bisa berkumpul dengan kalian, apalagi kumpul di Sekre, itu seneng banget sih jujur. Pesannya pokoknya seneng, dan ya karena kemarin COVID ya vibes-nya kurang aja gitu. Apa sih tadi pertanyaannya? Kesan awal. Kesan awal. Kalau gue sendiri ya, kesan awal gue pertama kali masuk LPM tuh jujur gue kaget. Gimana kagetnya? Wow gitu. Wow. Kaget gitu gue. Pertama kali masuk LPM kaget gitu karena menurut gue itu berbeda dari yang selama ini gue pelajari pas gue SMK gitu. Di SMK gue banyak belajar soal kayak menulis cerpen atau menulis artikel, menulis puisi gitu. Ternyata itu strukturalnya berbeda sekali gitu dengan nulis berita, sehingga gue pas pertama kali masuk LPM tuh kayak ngebut gitu, ngejar bagaimana caranya belajar nulis berita yang baik dan benar gitu. Juga bukan itu aja yang gue kagetin, kayak terus lingkungannya juga gitu. Di SMK gue ikut organisasi juga, tapi itu kerasa banget senioritasnya gitu. Tapi pas gue masuk LPM, ternyata antara kakak tingkat sama adik tingkat tuh gak ada sekat gitu, kita bisa berbaur, ngobrol sampai pagi, nginep. Keluarganya sangat menyatu. Keluarga banget. Lagi pada nginep di Sekre tuh, itu agenda paling seru. Soalnya kan Sekre sekarang udah ada AC. Wah, Iya. banget tuh. Sejuk. Betul. Kalau aku sendiri sih pasti seneng banget ya, karena jujur Li, dulu tuh pas aku masuk LPM ini aku di semester 3, karena di semester 1, semester 2 itu COVID, jadi belum ada keinginan lah gitu buat mengikuti organisasi gitu. Jadi di semester 1, semester 2 itu belum ada kegiatan sama sekali. Akhirnya di semester 3 ini karena kuliah udah mulai luring, jadinya aku baru memberanikan diri nih Kang Teh ikut bergabung di LPM karena mau keluar dari zona nyaman lah gitu. Nyaman. Iya. Malah jadi. Kalau untuk kesan sih pastinya seneng banget ya, seru banget karena di LPM ini bisa bertemu sama teman-teman dari berbagai prodi dan angkatan juga pastinya. Dan seru aja gitu bisa berbagi pengalaman, terus bertukar cerita dan pastinya pikiran juga gitu. Nah kira-kira nih menurut Teh Rizka sama Kang Maul, hal menarik dan apa aja sih yang udah didapat selama di LPM? Hal menarik dan apa aja yang udah didapatin kayak banyak banget gitu ya. Banyak banget gitu.
Jadi hal menariknya itu adalah kan aku kan emang tertarik pengen jadi reporter ya. Nah ini adalah tekad aku untuk mengembangkan diri, gimana caranya aku menjadi jurnalis, menjadi wartawan yang benar-benar ya terstruktur lah sesuai dengan kode apa? Kode etik jurnalistik. Ya, kode etik jurnalistik gitu. Jujur itu banyak banget hal yang aku pelajarin, mulai dari menulis berita, terus wawancara narasumber, terus juga gimana sih caranya kita mengerjakan berita itu dengan baik gitu. Dan gak cuma menulis berita aja, kita juga bisa belajar misalnya kayak public speaking nih kan, nge-podcast, terus juga bisa belajar nge-MC. Jujur aku di LPM itu banyak kadang juga disuruh MC, moderator itu jujur banget ngelatih hard skill aku banget sih di situ. Gitu, dapet banget feedbacknya pokoknya. Hal menarik ya, kalau gue juga kan banyak banget. Kayaknya ini kalau dijelasin bisa sampai 2 jam nih podcastnya. Cukup nih kalau hal menarik. Tapi yang paling terpenting hal menarik yang gue dapetin adalah dimana ada kesempatan buat gue ngembangin diri gue sendiri. Kayak Teriska tadi ada hard skill sama soft skill, sama gue juga di hard skill gue ngembangin banyak hal kayak tadi gue nulis berita baik hard news maupun soft news. Kayak gini public speaking gue dilatih juga, dikembangkan. Juga gue belajar gimana cara ngedit podcast, ngedit video, belajar pegang kamera gitu. Gue pertama kali juga pegang kamera di LPM gitu. Banyak belajar hard skill juga soft skill. Karena di LPM juga ada kepanitiaan, juga lingkungannya juga mengasah gitu untuk soft skill banget gitu gak sih? Untuk manajemen waktu, decision making atau leadership bahkan. Itu sih yang hal menarik yang gue dapetin adalah kesempatan gue untuk mengembangkan diri gue sendiri. Aku setuju banget sih ya sama Teh Rizka dan Kang Maul, karena LPM ini benar merupakan tempat yang tepat untuk kita bisa mengembangkan minat dan bakat. Karena di LPM kita bukan cuma belajar tentang public speaking aja, di sini juga kita diajarin tentang mendesain, kemudian menulis berita, terus bikin podcast, bahkan sampai ngedit video pun kita diajarin gitu di sini. Bang apa sih kita? Lengkap. Kalau dari aku sendiri sih yang paling menarik mungkin karena aku suka podcast. Jadi aku di LPM ini benar-benar sangat merasa terbantu sih, karena bisa tahu cara atau intonasi atau cara penyampaian yang baik bagaimana sih ketika kita membawakan podcast gitu. Wah, kalau tadi yang disebut sama Teriska, gua sama Elvina kayaknya di LPM ini banyak banget bidang-bidang sama peminatan ini. Betul. Apa aja sih Teriska? Oke, apa aja sih peminatan yang ada di LPM ini? Peminatannya ada 4 ya. Yang pertama itu ada kepenulisan. Kepenulisan ini kalau misalnya kalian suka nulis entah itu cerpen, novel, puisi, dan itu kalian bisa masuk ke peminatan kepenulisan. Pokoknya apapun ide-ide kalian yang suka curhat nih lewat tulisan ya, kalian bisa nih melampiaskannya bukan melampiaskan ya, lebih kalian bisa nih masuk ke peminatan kepenulisan gitu. Ada juga peminatan visual ya. Visual itu kalau misalnya kalian suka desain nih, entah itu di Canva, Corel atau apapun, itu kalian bisa masuk ke peminatan visual. Kalian kalau misalnya lihat Instagramnya LPM kan pasti ada kayak desain. Nah itu tuh anak visual tuh yang ngedesainnya gitu. Betul. Nah kalau kalian suka public speaking, suka ngomong, terus juga suka podcast kayak aku, kalian bisa banget nih punya kesempatan buat jadi podcaster sama kayak aku di podcast ini, yaitu podcast 0 SKE. Nah, selain dari ketiga tadi, penulisan, audio, dan visual, ada juga peminatan audio visual. Buat kalian yang pengen belajar ngambil video, sinematik kayak gitu, atau jadi reporter di depan kamera, juga ngedit video, itu bisa banget masuk ke peminatan audio visual. Wah, banyak sekali ya peminatan yang ada di LPM ini. Tadi seperti yang udah disebutkan sama Teh Rizka dan Kang Maul, yaitu ada kepenulisan, terus juga ada audio, ada visual, dan audio visual. Nah buat teman-teman maba yang ingin bergabung nih, yang tertarik di LPM, kalian bisa banget pilih passion yang sesuai dengan peminatan kalian. Bener banget. Betul banget ya. Kang Maul sama Teh Rizka kan
udah lama nih di LPM karena dari angkatan 2020 nih ya, angkatan tua. 2021 udah sepuh aku ya. Ampun, Pasti banyak dong suka duka selama di LPM. Suka duka ada, tapi dukanya nggak banyak sih. Paling banyaknya tuh suka ya. Sukanya itu aku paling suka kalau LPM itu bagi aku adalah tempat healing. Asik, healing banget tuh. Healing. Jadi ini nggak perlu jauh-jauh ya? Nggak perlu jauh-jauh, tinggal kan ke sekre aja, ketemu teman-teman lagi kalau lagi stres, aduh sumpek banget di kosan, ke sekre kita kan ngobrol sama teman-teman. Itu terus juga sukanya tadi aku tuh bisa ketemu orang-orang penting yang ada di Unsika gitu ya, apalagi kayak wawancara rektorat, wawancara dosen dan yang lainnya. Itu tuh kan butuh relasi atau effort banget ya kalau misalnya bukan dari LPM pastinya. Nah dari LPM ini tuh aku bisa belajar banyak mewawancarai pemimpin-pemimpin yang ada di Unsika gitu. Dan juga sukanya apa ya, kadang suka banget sharing-sharing sama teman-teman yang beda fakultas. Kayak di fakultas lu tuh ada apa sih? Gitu gak sih? Jadi kayak beda-beda tuh, oh ternyata ada ini gitu sih. Kalau dukanya paling untuk aku apa ya, manajemen waktu aja. Karena kan aku kegiatan gak cuma di LPM ya, itu harus pinter-pinter banget gimana sih caranya aku memanajemen waktu antara kegiatan LPM ataupun kegiatan di luar LPM. Paling dukanya itu sih. Kalau gue sendiri mulai dari duka deh. Dari kan Teriska suka dulu baru duka, kalau gue dari duka dulu. Karena menurut gue dukanya, bener kata Teriska, gak ada sama sekali, kayak jadi sedikit banget dukanya. Mungkin kalau dari gue dukanya tuh pas awal-awal gue susah beradaptasi gitu. Yang tadi gue katakan, gue kaget dengan lingkungannya yang wah gitu ya? Iya gitu yang lingkungannya. Wah, Kang Maul ini introvert gak sih? Introvert banget gue. Introvert banget, makanya gue susah bersosialisasi, itu bikin gue shock gitu. Gimana shocknya? Shock introvert. Bisa gitu ya? Jadi nggak perlu show up shocknya. Gitu, mungkin beradaptasi yang susah. Kalau sukanya apa ya? Banyak banget deh. Kayak gue bisa ketemu teman-teman dari berbagai prodi gitu, gue bisa belajar banyak, terus gue bisa ngembangin diri gue tadi. Terus yang paling terpenting sih kayaknya gue bisa belajar banyak hal itu, jadi gue banyak hard skill yang berguna buat gue nanti ke depannya, karena gue kan dari akuntansi, terus kayaknya gue bego gitu dari di akuntansi, terus kayaknya kalau gue belajar hal lain gitu, gue bisa keterima gitu di bidang lain gitu, bukan selain akuntansi nanti. Akuntansi kan ngitung duit gitu ya. Kalau LPM ngitung apa? Ngitung narasumber kali. Wah, betul banget ya. Aku juga pasti sukanya banyak sekali sih, terutama dapetin banyak ilmu di LPM ini dan bisa bertemu aktivis-aktivis kampus. Waduh. Punya kesempatan untuk bisa mewawancaranya langsung, itu merupakan pengalaman yang luar biasa sih, khususnya untuk aku pribadi. Ada suka pasti ada duka dong. Sebenarnya dukanya tipis aja sih, dikit, tapi aku ada nih yang kata itu pernah, aku ada jadwal liputan pada saat itu dan aku udah janjian sama si narasumbernya itu sekitar jam 4 sore buat wawancara. Nah, tapi pada saat itu si narasumber ini karena berhalangan di jam 4 sore itu ingin memajukan jadwalnya jadi jam 2 siang. Nah, pada saat itu juga posisinya aku tuh masih di rumah di Bekasi dan udah jam setengah 2. Wah, itu aku langsung hektik banget sih, langsung buru-buru panik sih pasti, kayak aduh aku takut telat, dan bener sih telat juga gitu. Telat gitu, tapi untungnya narasumbernya ini memaklumi, karena kan lumayan ya jarak dari Bekasi ke Kerawang itu sekitar 1 jam gitu. Paling dari pengalaman itu sih jadi membuat aku bisa memanage waktu dengan baik gitu, dan pastinya tanggung jawab. Iya benar bang. Tadi kan kita udah ngomongin suka duka, sekarang kita punya
tips nih buat para maba yang ingin bergabung di LPM. Kira-kira ada apa aja tuh Teh Rizka dan Kang Maul tipsnya? Aduh, ngomongin tips ya. Aduh, tips ya dari aku angkatan tua. Kayak yang tua banget tuh kayaknya. Enggak bercanda. Bercanda. Apa sih mereka ketawa ini? Oke, jadi untuk tipsnya kalian mungkin harus tahu passion dulu. Kira-kira kalian tuh tujuan masuk LPM, bergabung di LPM tuh apa dulu gitu. Kalau misalnya udah tahu tujuannya ingin belajar ini, ya aku yakin pasti kalian bisa melalui challenge ataupun kan kita di challenge ya waktu itu ya, kayak dikasih tugas-tugas, pasti ngejalaninnya juga gampang gitu. Kalau misalnya kita udah ada niatan buat masuk di LPM gitu, dan seterusnya bakalan gampang kok. Gampang, mudah. Ya. Kalau dari aku sih yang paling penting berusaha dan tidak pantang menyerah dan mengikuti semua tugas yang udah diberikan, dan yang paling penting juga sih ini mengikuti alurnya sampai selesai. Nah, kalau tadi kata Teh Rizka sama Teh Elvina, berusaha, jangan lupa juga berdoa. Tawakal kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang paling penting, ikutin alurnya, dan alurnya ada di IG LPM Unsika. Jangan lupa di-follow. Follow guys. Wah, kita udah ngobrol banyak banget nih ya Kang Teh seputar menjadi anggota LPM dan gimana pengalaman Akang Teteh juga selama di LPM gitu. Buat kalian yang tertarik buat bergabung di LPM, pokoknya stay tune terus aja karena kita bakalan buka oprek. Pokoknya pantengin terus aja Instagram kita @LPM_Unsika. Nanti di sini di botar dulu sini. Editor di sini ya. Edit Anda. Wah, nggak berasa banget nih ya Teh, kan kita udah ngobrol banyak nih, sharing-sharing seputar pengalaman menjadi anak LPM. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Stay tune terus di episode selanjutnya. Dan jangan pernah bosan untuk mendengarkan podcast 0 SKS. Podcastnya LPM Unsika. Aku Elvina. Aku Rizka Malia. Gua Maul. Pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye-bye.